Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Dasar Farmasi kelas F dengan dosen pengampu APT Dewi Gulila M.Farm. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya gamalkan dengan NIM 2202052227 dan Saya Kusumayu Ramadhani 2202052203. sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Dan doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah, kita langsung aja ke materi, yaitu materinya stoikiometri. Hukum dasar kimia. Bidang kimia mempelajari aspek kuantitatif unsur dalam suatu senyawa atau reaksi disebut stoikiometri. Dalam bahasa Yunani, stoicheon, unsur, metrai, mengukur. Dengan kata lain, stoikiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi, melahirkan hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda. Hukum kekekalan massa, Lavoisier 1774 mengemukakan pernyataan yang disebut hukum kekekalan massa berbunyi, pada reaksi kimia, massa zat bereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Dengan kata lain, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Albert Einstein, menurutnya massa setara dengan energi, yaitu E sama dengan mc². Hukum perbandingan tetap, Proust mempelajari unsur-unsur dalam senyawa. Yang menjadi pertanyaan Proust adalah perbandingan massa unsur tersebut. Misalnya air, berapakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen? Bila direaksikan 10 gram oksigen, ternyata diperlukan 0,125 gram hidrogen. Dalam hukum Lavoisier akan terbentuk 10,125 gram air. Contohnya ada di bawah. Proust merumuskan pernyataan pada suatu reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan jumlah tertentu zat lain selalu tetap. Dan ini contoh yang lainnya. Selanjutnya penyimpangan hukum perbandingan tetap. Senyawa non stoikiometri, Berthollet menemukan bahwa tembaga dapat bersenyawa dengan oksigen dalam berbagai perbandingan. Proust menjelaskan dan mengakibatkan perbandingan kedua unsur menjadi tidak tetap karena jenis atau jumlah atom yang kosong beragam. Keadaan ini disebut cacat kristal atau senyawa non stoikiometrik. Senyawa yang unsurnya berisotop. Atom unsur yang berbeda massanya disebut isotop. Adanya isotop menimbulkan penyimpangan terhadap hukum perbandingan tetap. Penyimpangan itu biasanya dapat diabaikan karena yang banyak terdapat di alam hanya satu jenis isotop, sedangkan yang lainnya hanya sedikit. Selanjutnya hukum perbandingan berganda. John Dalton tertarik mempelajari dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, seperti tembaga dengan oksigen, karbon dengan oksigen, belerang dengan oksigen, dan fosfor dengan klor. Setelah melakukan perbandingan terhadap dua unsur, Dalton menyimpulkan bila dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu masanya merupakan bilangan bulat sederhana. Dan ini contohnya. Selanjutnya teori atom Dalton.
John Dalton 1807. Materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat disita atau dimusnahkan. Atau suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal, ukuran, bentuk, dan massa, tetapi berbeda sifatnya dengan atom unsur lain. Reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, atau penyusunan kembali atau atom. Atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa dengan perbandingan bila bulat sederhana. Selanjutnya, hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro. Hukum penyatuan volume. Gay-Lussac melakukan percobaan dan membuat pernyataan yang disebut hukum penyatuan volume. Volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum Avogadro. Armando Avogadro sangat tertarik mempelajari sifat gas dan membuat dugaan sementara yang disebut hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Selanjutnya, massa atom relatif. Massa atom relatif sangat penting dalam ilmu kimia untuk mengetahui sifat unsur dan senyawa. Yang menjadi masalah bagaimana kita menentukannya secara tepat dan benar. Cara menentukan massa atom relatif. Yang pertama, hukum Dulong dan Petit. Yang kedua, analisis Cannizzaro. Yang ketiga, spektroskopi massa. Hukum Dulong dan Petit. Tahun 1816, Pierre Dulong dan Alexis Petit menyelidiki kalor jenis beberapa unsur logam. Ternyata atom yang berat mempunyai kalor jenis lebih kecil, karena semakin berat suatu atom, makin besar energi yang diperlukan untuk menggerakkannya. Untuk beberapa unsur, mereka menemukan bahwa hasil kali antara kalor jenis dan massa atom relatif adalah sekitar 6. Massa jenis dikali massa atom sama dengan 6. Ya ada. Dan ini contohnya. Dan selanjutnya analis Cannizzaro. Cannizzaro berhasil menentukan massa atom relatif unsur melalui cara rapat uap. Perbandingan massa dua macam gas yang mempunyai volume, tekanan, dan suhu yang sama akan merupakan perbandingan massa molekulnya. Pada gambar 2.4. Jadi massa N molekul A, massa N molekul B sama dengan A berbanding dengan B. Karena molekul gas hidrogen paling ringan, maka dipakai sebagai perbandingan yang disebut rawap uap terhadap hidrogen atau RH. Sehingga RH sama dengan massa molekul X per massa molekul H sama dengan A per B. Dengan menetapkan massa gas hidrogen sama dengan 2, akhirnya dapat ditentukan massa molekul relatif gas yang lain dengan rumus Mr sama dengan 2 RH. Dengan Mr sama dengan massa molekul relatif gas dan RH sama dengan rapat uap gas. Dan ini contohnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani. Spektroskopi massa. Cara yang paling tepat dalam menentukan massa atom relatif adalah dengan spektroskopi massa. Seperti gambar 2.5, alat ini terjadi atas keran A listrik tegangan. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif menurut Dalton, dua unsur dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Perbandingan massa molekul dengan massa standar disebut massa molekul relatif atau Mr. Massa molekul relatif suatu senyawa dapat ditentukan dengan beberapa cara. Senyawa berwujud gas, rapat uap, hukum difusi, cara Reynolds. Berwujud padat, pengukuran sifat koligatif. Pengukuran sifat koligatif, mengukur sifat koligatif. Menentukan MM, cara ini dimulai dengan melakukan senyawa dengan syarat titik didih senyawa lebih besar dari pelarut. Contohnya gula dan air. MR ditentukan dari sifat koligatifnya, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan titik jenuh, dan tekanan osmotik. Contohnya
Contohnya ada di 2.10. Cara menentukan MR senyawa yang diketahui rumusnya. MR senyawa yang diketahui rumusnya dapat ditentukan langsung dari AR unsur-unsurnya. Nilai AR tersebut dapat dilihat pada tabel sistem periodik unsur. Contoh soalnya ada di bawah. Konsep mol. Konsep mol dalam reaksi kimia terjadi perubahan suatu zat seperti ada yang di bawah. Massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR adalah angka perbandingan. Misalnya AR Fe sama dengan 56, MR H2 sama dengan 2 dan MR H2O sama dengan 18. Hal ini hanya perbandingan massa ketiganya. Jumlah partikel zat sebanyak AR dan MR-nya disebut 1,0. Hubungan massa dengan mol adalah mol unsur sama dengan massa unsur per AR unsur. Unsur mol senyawa, massa senyawa per MR senyawa. Rumus kimia. Rumus kimia dalam kimia dikenal 3 macam rumus, yaitu rumus empiris Re, perbandingan atom unsur dalam senyawa. Rumus molekul Rm, jenis maupun jumlah atom terdapat dalam satu molekul. Struktur molekul, penggambaran molekul suatu senyawa secara lengkap. Contohnya ada di bawah. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi, bilangan suatu unsur dapat bergabung dengan unsur lain, membentuk senyawa dengan valensi tertentu. Valensi biasanya dilambangkan dengan sebuah garis atau tangan. Jenis reaksi, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi unsurnya, reaksi dibagi menjadi 2, yakni metatesis, yaitu reaksi yang tidak menimbulkan perubahan bilangan oksidasi unsur. Redoks, yaitu reaksi yang mengakibatkan adanya unsur mengalami perubahan bilangan oksidasi. Persamaan reaksi, suatu reaksi tidak boleh melanggar hukum kekekalan. Massa artinya jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Contohnya ada di bawah. Jika diperhatikan, jenis atom di sebelah kiri dan kanan tampak panas pada reaksi 1 sama, yaitu H dan O, dan demikian juga H dan N pada reaksi 2. Yang belum sama adalah jumlah atomnya. Pada 1 jumlah H sama tetapi 0 tidak, sedangkan pada 2 jumlah H dan N belum sama. Oleh sebab itu, kita harus menambahkan bilangan bulat di depan masing-masing zat sedemikian rupa sehingga jumlah atom-atom tersebut menjadi sama. Contoh soalnya sebagai berikut. Kemolaran suatu konsentrasi yang umum dipakai adalah molar M. Kemolaran suatu zat adalah jumlah molar zat dalam tiap liter lautan. Kemolaran M sama dengan molar zat terlarut per liter lautan. Konsentrasi larutan dapat ditulis di depan atau di belakang rumus zat. Contohnya 1, M HCl atau HCl 1,5 M. Contohnya sebagai berikut. Cara membuat larutan. Di laboratorium seringkali dibutuhkan larutan dan volume dan kemolaran tertentu. Oleh sebab itu, kita harus dapat membuat suatu larutan dari padatan atau larutan pekatnya. Akan tetapi sebelum bekerja harus dihitung terlebih dahulu jumlah padatan atau larutan pekat yang dibutuhkan. Zat padat yang akan dilarutkan harus ditimbang terlebih dahulu dan kemudian diberi pelarut sampai volume yang diinginkan. Contohnya sebagai berikut. Perhitungan kimia. Perhitungan kimia, kajian kualitatif terhadap reaksi kimia adalah membahas hubungan massa atau mol antara zat yang ada dalam reaksi. Sebelum menghitung, kita harus mengetahui wujud semua zat apakah pada cair, gas, atau larutan. Mol padatan langsung berkaitan dengan massa, sedangkan cairan dengan massa atau volume. Berdasarkan wujudnya, ada reaksi yang berwujud sama atau homogen dan ada yang tidak atau heterogen. Contoh reaksi yang homogen yang di bawah dan contoh reaksi yang heterogen ada yang di bawah. Jika semua bereaksi habis menjadi hasil reaksi disebut reaksi stoikiometrik. Tetapi jika tidak disebut reaksi terbatas non-stoikiometrik. Reaksi stoikiometrik. Hubungan kuantitatif dalam suatu reaksi dapat digambarkan seperti skema berikut. Contohnya ada yang di bawah. Reaksi terbatas. Dalam reaksi yang reaksinya non-stoikiometri, maka kuantitas hasil reaksi dihitung dari kuantitas stoikiometri. Pemeriksaan yang terkecil. Sebagai contoh, perhatikan pasangan pria dan wanita di bawah ini. Contohnya ada di bawah.
cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.